الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sejuk ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah membangkitkan kita kembali masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut Rasulullah SAW. InsyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini tentang Natun di dalam Al-Quran artinya cobaan. Ada 3 fase fitnah yang dialami oleh manusia. Cobaan-cobaan mulai manusia dilahirkan Allah Subhanahu wa taala sampailah ketika penduduk surga melangkahkan kakinya masuk ke pintu surga, dan juga para penghuni neraka jika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, fase yang pertama tentang fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan yang dialami manusia ketika mereka hidup di dunia. Ini yang pertama. Fase yang kedua adalah ketika manusia berada di alam barzakh. Kemudian fase yang ketiga ketika manusia berada di kampung akhirat yang dimulai dengan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, fase yang pertama ketika manusia hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami, kata Allah, akan mencoba kamu dengan kebaikan dan keburukan, fitnatun, sebagai fitnah. Jadi cobaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencoba manusia. Dari ayat ini bahwa ada 2 cobaan, 2 ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah berbentuk bisyarri, dengan keburukan, hal-hal yang dianggap jelek. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal an was samarat wa basyiris sabirin." Dan benar-benar kata Allah, kami akan mencoba kamu
dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan kematian dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi fitnah yang pertama ini berbentuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan-cobaan ini, apakah manusia itu bersabar ataupun tidak. Jadi segala yang ada di dunia ini merupakan fitnah. Begitu juga tentang kebaikan. Hal-hal yang dianggap baik, yang sesuai dengan nafsu dan keinginan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kamu, kata Allah, dan anak-anak kamu fitnatun. Fitnah. Cobaan. Dia merupakan cobaan. Apakah nikmat-nikmat ini dapat dikelola, dapat diurus, dapat bersyukur sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu ayat surah Al-Munafiqun ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah dikarenakan hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai atau menjadi penghalang, penghambat untuk ingat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena itu merupakan fitnah, cobaan Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan yang demikian, kata Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kebaikan-kebaikan itu, nikmat itu yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, ketika tidak bersyukur kepada Allah, maka dia menjadi sesuatu hal yang menyebabkan dia rugi di akhirat. Bagaimana kerugiannya di akhirat? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahzaruhum." Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya istri-istri kamu dan anak-anak kamu itu aduwwul lakum, musuh kamu. Jadi dia akan menjadi musuh. Kapan? Di akhirat. Fahzaru. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada orang beriman bahwa nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kamu, kamu harus berhati-hati. Fahzaruhum. Hati-hatilah kamu terhadap mereka. Karena kalau tidak benar, dia akan menjadi fitnah, dia akan menjadi musuh. Enggak, di akhirat nanti orang-orang akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari yang mana pada di akhirat nanti manusia akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya. Kenapa? Karena takut
untuk dipinta bertanggungjawab. Dipinta bertanggungjawab. Wahai jadi semuanya adalah fitnah, merupakan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kaya, miskin, sehat, sakit, ya kan? Tapi manusia banyak yang keliru di dalam menghadapi cobaan-cobaan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Ini sikap manusia yang salah. Maka adapun manusia apabila dicoba Allah Subhanahu wa taala dengan dimuliakannya, dengan diberinya nikmat, fa yaqulu rabbi akraman. Maka mereka mengatakan Allah memuliakan aku. Jika mereka diberi nikmat, ya, diberi kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, apa pendapat dia? Berarti katanya Allah itu aku ini mulia, aku dimuliakan Allah SWT. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila mereka dicoba Allah Subhanahu wa taala, dicoba, disempitkan rezekinya, maka mereka mengatakan Tuhan menghina aku. Sikap manusia, kebanyakan sikap manusia. Padahal tidak demikian. Karena kebaikan, keburukan itu semuanya itu adalah kebaikan, belum tentu itu menunjukkan Allah senang, Allah sayang. Merupakan rahmat Allah. Dan keburukan belum tentu juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya atau menghina dirinya. Jadi di dalam pandangan manusia yang keliru di dalam melihat fenomena dalam kehidupan ini banyak yang keliru. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan seperti panjang umur, tentu yang paling mulia, yang panjang umur siapa? Iblis. Iblis sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak mati-mati. Berarti yang paling mulia iblis. Di sisi harta umpamanya, kalaulah kemuliaan itu berbentuk harta, merupakan kemuliaan yang Allah kasih, tentu yang paling mulia siapa? Qarun. Ya kan? Atau bersifat kedudukan. Orang yang bertangan besi siapa kira-kira? Namrud, Firaun, ya kan? Tentu yang mulia mereka itu. Tapi tidaklah demikian. Semuanya itu merupakan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Tetapi fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar dalam kehidupan manusia itu adalah di saat-saat manusia akan meninggal dunia. Kan? Sangat besar. Apakah dia akan diakhiri hidupnya dengan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Ini fitnah yang sangat besar. Maka oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena di akhir kehidupan nanti untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hatiku yang telah kau beri petunjuk. Ada haditsnya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Rahmat Allah SWT ketika akan meninggal, yaitu diberikan Allah pertolongan untuk tetap istiqomah di dalam beriman dan berislam, dalam melakukan amal-amal baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan manusia ketika dia meninggal dunia. Barang siapa saat dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, Allah bangkitkan dalam keadaan beriman. Siapa yang meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan kafir, maka Allah akan membangkitkan dalam keadaan yang demikian. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah fase fitnah yang pertama yang akan yang pasti akan dilalui oleh manusia ketika dia hidup di dunia. Kemudian fase yang kedua adalah ketika manusia berada di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10, ayat 100. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka adalah alam barzakh sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ketika berada di alam barzakh ini, yang mana alam ini kata Rasulullah suatu alam, suatu tempat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Apakah dia berada di kubur yang gelap, yang sempit, ataukah bagaimana? Ini fitnah yang sangat besar. Alam kubur. Di situ ada malaikat penjaga kubur. Ada malaikat mungkar dan nakir. Ya. Mereka menanyakan apakah bisa menjawab ataukah tidak. Ini keadaan manusia di alam kubur. Jadi apakah manusia itu selamat di alam kubur ataukah tidak? Termasuk kita. Ini fitnah, cobaan yang akan dilalui, yang pasti akan dilalui oleh manusia di alam barzakh. Jika manusia berada di alam barzakh, apakah dia berada di alam barzakh itu dalam keadaan kesendirian? Apakah kuburnya merupakan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga? Apakah hufrah min hufarin niran? Apakah kuburnya merupakan lubang daripada lubang-lubang neraka? Kalau kita lihat di YouTube itu sekarang di Arab Saudi, ketika orang bongkar kubur itu api menyala, ya diperlihatkan ada api yang menyala, akhirnya tidak jadi. Ada buka kubur mau diganti orangnya, ular, fenomena yang baru. Ini merupakan suatu fitnah. Tidak seorang pun yang akan selamat daripada fitnah kubur. Kan? Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk selalu berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabi jahannam, wa min
Fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri masihid dajjal. Baca sebelum salam. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada siksaan kubur. Aku berlindung kepadamu daripada siksaan api neraka jahanam. Karena umat Nabi Muhammad banyak masuk neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah, cobaan orang yang hidup dan orang yang mati. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan Dajjal. Jadi kata ulama, 4 macam doa ini adalah telah mencakup segala hajat manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini fase yang kedua. Yang akan dialami oleh setiap makhluk Tuhan yang namanya manusia. Termasuk kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga fase yang ketiga. Yang akan dialami manusia, yaitu pada hari yang Allah telah hancurkan dunia yang fana ini. Dunia ini, bumi ini digulung seperti menggulung tikar. Langit digulung seperti menggulung kertas. Di mana Allah nyimpan? Wallahu a'lam. Dunia ini, bumi diganti dengan bumi yang baru, berwarna putih. Langit begitu juga. Pada waktu itu manusia dibangkitkan Allah dari alam kubur. Ayat asuman fil kubur. Innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'asu. Setelah kamu hidup kata Allah, kamu mati. Ayat. Pada hari kiamat kata Allah, kamu akan dibangkitkan. Akan bangkit, akan hidup kedua kalinya. Jika manusia bangun dari alam kubur, hidup kedua kali. Ini fitnah yang lebih besar lagi. Lebih dahsyat lagi. Maka manusia waktu itu, bagaimana corak waktu dibangkitkan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat yang mana manusia ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, ada yang mukanya berseri-seri. Ada yang mukanya hitam pekat. Hitam pekat. Apakah muka kita nanti yang hitam apa yang putih? Kita tidak tahu. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang mukanya berseri-seri, yang pertama kata Allah, barang siapa yang mukanya hitam pekat, dia akan masuk neraka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswadat wujuhum, maka adapun orang-orang mukanya hitam pekat, akafartum ba'da imanikum fazukul azaba bima kuntum takfurun. Mereka ditanyakan, apakah kamu kafir sesudah beriman? Fazukul azaba bima kuntum takfurun.
maka rasakanlah, kata Allah, azab dengan kekufuran kamu. Jadi orang-orang kafir itu mukanya hitam semua nanti di akhirat. Para pendosa, ahli maksiat, mereka hitam pekat. Itulah tanda penghuni neraka. Amal dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang mukanya berseri-seri, fa fi rahmatillah, maka dia dalam rahmat Allah, dia masuk surga dan mereka kekal di dalam. Itu pertama, fitnah, cobaan yang pertama kali manusia dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Itu juga ketika manusia dikumpulkan Allah, digiring untuk berkumpul di padang mahsyar. Ada manusia yang berjalan dengan mukanya, jalan dengan kakinya, ada terseok-seok, ada yang diseret. Ada yang datangnya dengan kendaraan. Tergantung kepada amalnya masing-masing. Juga manusia ketika padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumin azim, hari yang sangat dahsyat. Yaumin azim, yauma yakunun nasu li rabbil alamin. Hari yang sangat mengerikan, yaitu yang mana manusia pada waktu itu yauma yakumun nas, manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Waktu itu ditanya Tuhan 4 perkara. Kata Rasulullah, ditanya manusia 4 perkara. Belum ditanya yang apa-apa. 4 perkara ditanya sebelum kaki melangkah. Yang pertama, an umruhu bima abla, an syababu bima abna, an ilmi ma amila bihi, an mali min ina tasabawa bima anfaqahu. Jadi 4 pertanyaan ini apakah lolos apakah tidak? 1, ditanya tentang umur, di mana dihabiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya, digunakan untuk apa? Yang ketiga ditanya an ilmi ma amila bihi. Ditanya tentang ilmunya, di mana dia gunakan. Yang keempat kata Rasulullah, an malihi min aina tasabu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan digunakan untuk apa. Itu dulu yang ditanya Tuhan, yang lain belum. Apakah manusia pada waktu itu mampu untuk mempertanggungjawabkan 4 masalah ini? Baik, berahmatullah. Itu juga pada mahsyar itu, waktu manusia berdiri itu, apakah manusia itu mengalami kepanasan? Apakah manusia itu berdiri di bawah terik panas yang membakar dengan keringatan yang sampai ke telinga? Apakah manusia itu berdiri yang tidak terasa karena mereka mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala, oleh cobaan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana berdiri itu menurut ulama lamanya lebih daripada umur dunia.
amal. Menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat lagi fitnah di hari kiamat lagi. Begitu juga fitnah pada hari kiamat nanti ketika manusia dikasih kitab. Apakah dia mendapatkan kitab dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari sebelah belakang? Begitu juga jika manusia dihisap, amalnya ditimbang. Apakah amal kebaikannya mendapatkan lebih berat daripada keburukannya atau lebih ringan? Amaman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang timbangan amalnya lebih berat, dia mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Di ayat yang dikatakan, "Amman utiya kitabahu bi yaminihi, sawfa yuhasabu hisaban yasira." Orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan, dia akan dihitung Allah dengan hitungan yang sangat mudah. Jadi manusia pada hari kiamat nanti akan menemukan suatu fitnah, suatu cobaan yang sangat berat, yang sangat besar. Setiap manusia tentang amalnya, bertanggung jawab di dalam hidupnya. Begitu juga ketika manusia menyeberang sirat, setiap orang akan lewat. Kalau orang kafir sudah dilemparkan dalam neraka lebih dulu. Sekarang orang-orang yang beriman, karena bagaimanapun mereka masih punya dosa-dosa. Yang terakhir, bagi yang masuk surga lewat sirat. Rasulullah SAW, jembatan itu ada orang yang lewat bagaikan kilat, bagaikan angin, seperti mereka mengendarai kendaraan, beratnya pesawat, ada lewat seperti mengendarai mobil, seperti sepeda, ada yang terseok-seok merangkak, ada yang lekat di situ beribu-ribu tahun, panggang, ada nyemplung untuk neraka. Jelaskan Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW duduk di situ, kami berdoa kepada Allah agar umatnya tidak nyemplung masuk ke neraka. Inilah fitnah di akhirat nanti, sangat betul-betul mengerikan. Dan ini semua adalah yang diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW, bukan dongeng, bukan hanya cerita-cerita. Ini semuanya hadis sahih, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, tentang apa yang akan fitnah-fitnah yang akan dilalui oleh manusia. Jadi ternyata perjalanan hidup ini masih cukup jauh. Mulai Allah menciptakan manusia itu di alam arwah, kemudian alam rahim, alam dunia, alam barzah, hari kiamat, sampailah manusia itu yang melangkahkan kakinya masuk ke pintu surga atau yang masuk neraka, maka selesailah perjalanan kehidupan umat manusia. Fase kita ini masih cukup panjang. Alam barzah belum, mati belum, ya kan?
Alam barzah belum, hari kiamat masih cukup panjang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam kita memperbaiki imanan kita, perbuatan kita, hingga kita ini menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menghadapi fitnah ini, mulai daripada di dunia ini sampai di alam barzah, sampai hari kiamat kan Allah sampailah umat dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.